Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aura Ningrum dengan NPM 4523210038 dari kelas Praktikum Algoritma dan Struktur Data B, Teknik Informatika Universitas Pancasila. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Pada tugas besar ini, saya mendapatkan materi penjualan makanan atau GoFood dengan menggunakan inputan, yang di dalamnya terdapat struktur atau class, pointer, struktur data linear Q menggunakan array, bit research secara descending, bit research, lalu yang terakhir binary tree penelusuran pre-order. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian. Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file pada media menyimpan secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien. Yang di dalamnya terdapat operasi-operasi seperti mendeskripsikan kumpulan objek data. Lalu struktur data juga berisi objek data plus operasi manipulasi. Lalu class merupakan struktur data dari objek. Sebuah class yang menyerupai struktur data dapat dibuat dengan menggantikan kata struct dengan class. Di antara struktur dengan class ini, terdapat persamaan maupun perbedaannya. Yang pertama, persamaannya itu terletak pada cara mendeklarasikan, mendefinisikan, dan cara aksesnya. Dan perbedaan dari struktur dan kelas ini yaitu pada class dia mempunyai penentu akses atau akses specifier seperti public atau private. Sedangkan di struktur atau struct ini tidak memiliki penentu akses. Selanjutnya itu pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain atau objek, memungkinkan akses dan manipulasi data secara langsung melalui alamat tersebut. Pointer dan variabel dinamis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pointer ke variabel data yang menyimpan alamat memori variabel dan dapat diisi nilai. Dinamis karena dapat disiapkan atau dihapus saat program berjalan dengan area memori tanpa nama yang dicatat oleh pointer. Dan yang kedua itu ada pointer struktur dinamis. Mencatat alamat struktur variabel atau node bukan hanya variabel tunggal. Menggunakan tanda panah untuk menunjuk elemen dalam struktur tersebut. Selanjutnya yaitu struktur data linear Q menggunakan array. Q atau antrian menggunakan metode FIFO, first in first out, yang dimana data yang masuk terlebih dahulu akan menjadi data yang keluar terlebih dahulu juga. Selanjutnya, sebuah array memiliki tempat yang dialokasikan di awal, sehingga sebuah elemen yang dimasukkan ke dalam sebuah array terbatas pada tempat yang ada pada array. Jadi, dapat kita simpulkan, Q-array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu. Q atau antrian representasi di statis diimplementasikan dengan menggunakan array ini. Selanjutnya yaitu B-tree. B-tree merupakan pohon multiway seimbang yang biasa digunakan dalam database dan sistem file. B-tree memiliki node yang lebih besar dari 2. B-tree adalah struktur data yang menyeimbangkan. B-tree juga merupakan balance tree, yang berarti menyeimbangkan. Selanjutnya, bit research descending itu apa sih? Bit research descending itu digunakan untuk mengurutkan elemen dengan memasukkan ke dalam B-tree dan kemudian mengeluarkannya dalam urutan secara descending, karena di sini tertera secara descending. Descending itu dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Selanjutnya, bit research
yaitu B-tree yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam B-tree atau pohon biner, pohon B-tree balance, dengan membandingkan nilai kunci di setiap simpul dan turun ke subbab pohon yang sesuai hingga elemen ditemukan atau simpul daun tercapai. Yang terakhir yaitu binary tree penelusuran preorder. Binary tree adalah struktur data hierarki dalam pemrograman yang terdiri dari node-node yang setiap node dapat memiliki maksimal 2 anak, yaitu left child dan right child. Sedangkan penelusuran preorder itu adalah operasi pada binary tree yang melakukan kunjungan pada pohon biner, dimulai dari akar, kemudian ke sub pohon kiri, lalu sub pohon kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat mengenai si penjualan makanan atau GoFood. Di sini terdapat struktur untuk item menu dengan isi nama menu dan harga. Lalu di sini terdapat B-tree yang berisi item menu. B-tree node-nya berupa class. Di public ada ini, membuat objek item D dari struct menu item. Lalu di sini program dari B-tree search dengan menggunakan class juga, class dari B3D. Lalu di sini menggunakan public yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi atau function. Di sini ada insert D untuk menambahkan item ke B3, root D sama dengan insert rect D yang di dalamnya ada root D dan item D. Lalu function selanjutnya insert new item. Di sini gunanya untuk menambah menu item baru yang dapat kita input. Di sini isinya ada new item object dari struct menu item yang berisi nama name D, price D, dan akan memanggil insert D. Selanjutnya ada fungsi in order untuk mencetak dari B3 sort. Di sini memanggil in order rect D. Selanjutnya terdapat function search D berguna untuk B3 search, mencari item di dalam B3. Sini akan mengembalikan search rect D. Selanjutnya ada ini function get price untuk mendapatkan harga item dari B3. Akan mengembalikan variabel get price rect D. Dan pada kelas yang sama terdapat akses secara private yang berisi ini ada function rekursif untuk menambahkan item ke B3 yang isinya jika node sama dengan 0 akan mengembalikan nilai B3 node D jika item .name D lebih kecil dari node D item D name D akan mengerjakan baris ini, node D left D sama dengan insert rect. Lalu jika tidak, node D right sama dengan insert rect D not right item. Lalu akan mengembalikan node D. Selanjutnya ada function untuk mencetak dari B3 sort secara descending. Di sini fungsinya bernama in order rect D. Jika node D tidak sama dengan 0, maka akan memanggil in order rect D. Selanjutnya akan mencetak node item name D, mencetak node item price D, dan akan memanggil in order rect D dengan urutan node left, di sini node right dulu. Selanjutnya ada function rekursif B3 search untuk mencari item di dalam B3. Dengan nama function search rect D, jika node D sama dengan 0,
maka akan mengembalikan false. Jika not D, item D, name D sama dengan key, akan mengembalikan true. Jika key kurang dari not D, item D, name D, maka akan mengembalikan search rec D dengan nilai ini. Jika tidak, akan mengembalikan ini dengan nilai right. Selanjutnya, di sini masih di dalam kelas ada function getPriceRec untuk mendapatkan harga item dari B3. Ini mencari item, ini mendapatkan harga item. Di sini ada function getPriceRec D yang di dalamnya terdapat node. Jika node sama dengan 0, maka akan mengembalikan 0. Jika node D, item D, name D sama dengan key D, akan mengembalikan node D, item D, price D. Jika key kurang dari node D, item D, name D, maka akan mengembalikan get price dengan nilai left. Dan jika tidak, akan mengembalikan get price right D dengan nilai right. Selanjutnya di sini ada QArray untuk harga total. Di sini dalam bentuk struct bernama total price D yang di dalamnya terdapat integer berupa price D. Terus struktur QArray untuk menyimpan harga total. Ini di sini untuk menyatakan bahwa membuat queue kosong dengan nama create empty queue. Di dalamnya key D, first D sama dengan min 1, key D, last D sama dengan min 1. Lalu di sini ada function untuk memeriksa apakah queue kosong dengan nama isEmpty akan mengembalikan key D, first D sama dengan min 1. Lalu di sini ada function untuk memeriksa apakah queue penuh isFull D yang akan mengembalikan key D, last D sama dengan 9. Selanjutnya ada function menambahkan harga ke dalam queue add price. Jika isEmpty D, maka akan mengerjakan ini. Key D first D sama dengan 1, key D last D sama dengan 1, key data D, price D sama dengan price D. Jika tidak, maka akan mengerjakan ini. Jika tidak ini keduanya, maka akan mencetak queue is full. Selanjutnya di sini ada function untuk mendapatkan total harga dari queue yang bernama get total price. Total D sama dengan 0 dengan looping atau for id sama dengan key D first D. Selama id kurang dari sama dengan qd last D, akan menghitung ini total D, qd data yang berisi id dan price, lalu diulang dengan id plus dan akan mengembalikan total D. Selanjutnya untuk mencetak queue, print queue. Jika tidak isEmpty, maka akan mengerjakan ini. Ada looping juga, akan mencetak total price, qd data D, price D. Jika tidak, akan mencetak queue isEmpty. Selanjutnya ada binary penelusuran pre-order untuk metode pembayaran. Dibungkus dengan struktur data payment method D. Lalu ada class juga binary tree node D. Di sini ada secara public dan ini untuk node yang berisi metode pembayaran. Selanjutnya di sini ada class juga binary tree D untuk menyimpan metode pembayaran. Ada yang berbentuk public, ada functionnya juga 2. Insert D untuk menambahkan metode pembayaran yang berisi root D sama dengan insert rec D. Dan ada function pre-order untuk mencetak dari pre-order tersebut. Selanjutnya, kelas berbentuk private. Di sini ada function
untuk menambahkan metode pembayaran ke binary tree. Jika ini maka akan mengembalikan binary tree node D. Jika metode D kurang dari node D, metode D juga akan mencetak atau akan mengakumulasikan node D, left D sama dengan insert right ini. Jika tidak, node D, right D ini, dan akan mengembalikan node D. Di sini function recursive mencetak metode pembayaran binary preorder yang berisi if node D tidak sama dengan 0, maka akan mencetak node D metode D ini dan akan memanggil preorder rect D bagian left dan bagian right. Selanjutnya ini untuk menguji B-tree search yang di dalamnya terdapat isi sandwich seharga 30.000, toast, burger, salad. Ini untuk menu makanan dan ini untuk menu minuman, ada jus, smoothie, water, infused water. Di sini ada function untuk menguji queue, test queue yang berisi memanggil fungsi create empty queue. Ada function untuk menguji binary tree juga yang berisi metode pembayaran, credit card, cash atau e-wallet. Di sini juga ada function dari test diskon search untuk menguji dari B-tree search yang tertera tadi. Ada diskon yang bernama Monday Sale sebesar 10.000, healthy sebesar 5.000, good menu sebesar 7.000. Lalu ada function lagi untuk menambah item menu. Di sini ada inputan untuk add new food item, menginput nama makanan yang akan kita tambahkan, menginput harganya juga, lalu mengeprint. Untuk minuman juga seperti itu. Selanjutnya integer main atau main menunya terdapat pointer untuk menu makanan dan minuman. Di sini ada queue, binary tree, B-tree-nya juga. Di sini food price sama dengan 0, drink price sama dengan 0, discount value sama dengan 0, food select D sama dengan false, drink select D sama dengan false. Lalu di sini saya menggunakan perulangan while. Selama true, maka akan memproses program ini yang di dalamnya terdapat inputan menu choice. Untuk case 1 dalam menu choice akan mencetak select food item yang berisi daftar menu, lalu bisa kita input. Di sini kita bisa input makanan. Lalu untuk case 2 untuk menginput minuman, select kita memilih. Jadi untuk case ketiga itu untuk memilih metode pembayaran yang tadi disusun secara binary tree pre-order. Di case 4 ini untuk penginputan diskon yang disusun secara B-tree search. Lalu di sini ada case 5. Di sini untuk stroke, mencetak stroke. Dan yang terakhir ada case 6. Case 6 ini berupa inputan. Jika kita ingin menambahkan menu makanan maupun minuman, kita bisa menambahkan di case 6 ini. Lalu delete food menu, delete drink menu D akan mengembalikan nilai awal. Dan select food dan select drink ini disusun secara
B3 sort secara descending. Sebelumnya mari kita coba. Ini tampilan awalnya. Kita akan mencoba memilih menu makanan satu. Sini ada toast, sandwich, salad, burger yang disusun secara descending. Kita pilih salad. Kita mau milih di luar dari menu ini nih ceritanya. Kita pilih 6. Kita mau nambah makanan. 1. Nama makanannya seharga. Coba kita lihat lagi tampilannya. Nih di sini ya, sudah tertera kebab. Sudah terurut juga secara descending. Kita pilih. Kita pilih minuman. Water. Terus menu yang ketiga, untuk melihat binary tree pre-order, kita pilih cash. Lalu untuk menu keempat itu untuk B3 search, input diskon. Kita pakai Monday sale. Lalu kita akan mencetak struk atau receipt. Nah, kelihatan. Kita order makanan, kebab. Terus di sini ada water. Terus di sini ada diskonnya dengan cash. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pseudocode. Di sini pseudocode-nya ada deklarasi dari class. Di dalam class terdapat akses dengan penentu publik. Isinya ini. Lalu selanjutnya ada class B3 ini. Di dalamnya juga ada function. Function yang pertama ada insert new item untuk memanggil, ada in order, ada search juga untuk mencetak search. Ini untuk get price, untuk mencetak get price. Selanjutnya ada dengan akses private. Di sini private ada function ini yang berguna untuk menambahkan item ke B3. Function ini ada in order. Dia akan mencetak ini nama menu dan harga menu. Selanjutnya ada function search rect berguna untuk mencari item. Di sini akan mencetak false. Dan di sini ada function get price akan mencetak get price secara left dan right. Selanjutnya ada create empty queue, sudah masuk ke dalam queue array yang ini. Lalu untuk memeriksa nih apakah queue-nya sudah kosong atau queue-nya sudah penuh, dengan memanggil ini mencetak. Lalu untuk menambahkan harga nih, jika kosong, first day sama 0, last day sama 0, ini price day. Jika tidak ini, maka
tidak is full, key D last D plus plus, key D data D sama dengan price. Jika tidak keduanya, maka akan mencetak Q is full. Selanjutnya, ini function untuk mendapat total dari Q, harga dari Q, dengan perulangan for. Lalu selanjutnya ada function untuk mencetak Q itu jika tidak is empty, menggunakan perulangan for ini, mencetak ini. Jika tidak, maka akan mencetak Q is empty. Selanjutnya ke bagian binary tree node D. Di sini ada secara public dan ada binary tree, kelas binary tree secara public. Di dalamnya ada function insert ini untuk menambahkan metode pembayaran berguna untuk root D sama dengan insert track D. Selanjutnya ada function preorder untuk memanggil atau mencetak preorder rect D, dan ada class binary tree secara private yang di dalamnya ada function ini. Ini untuk rekursif menambahkan metode pembayaran ke binary tree. Di sini ada functionnya juga. Function ini untuk rekursif mencetak metode pembayaran binary preorder. Di sini ada function test B-tree untuk mencetak atau menguji B-tree sort tersebut. Ini urutan awalnya seperti ini untuk makanan dan minuman. Lalu untuk menguji Q, di sini hanya mencetak. Di sini ada test binary untuk menguji binary tree tersebut atau payment dari metode yang berisi credit card, cash, e-wallet. Dan untuk menguji diskon yang di dalamnya terdapat diskon-diskon ini. Selanjutnya untuk function print menu option, ini untuk menambahkan menu-menu yang kurang dari awal ini tadi. Ada add new food item. Di sini kita input nama itemnya, harganya, lalu mencetak. Jika sudah tercetak, akan mencetak lagi new food item added successfully. Lalu sama dengan menu minuman. Dan yang terakhir masuk ke main menu. Di sini sama Q-nya binary B-tree. Lalu di sini ada perulangan while. Selama true akan menginput menu choice D dengan switch menu choice. Di case pertama ini untuk menginput atau memilih item makanan. Case 2 untuk menginput item minuman. Di case 3 ada inputan untuk payment metode. Selanjutnya di case keempat untuk mencari diskon menggunakan B-tree search. Di case kelima untuk mencetak stroke atau receipt. Dan di case terakhir ada menu untuk menambahkan item dari makanan maupun minuman. Di case 6 juga dibagi lagi menggunakan switch manage choice. Jika memilih satu akan mencetak ini untuk menambahkan menu makanan. Case kedua untuk menambahkan menu minuman. Case 3 akan kembali ke menu utama. Lalu selesai. Jika kita tidak memilih 1 sampai 6, maka akan mencetak invalid choice, please try again. Selanjutnya delete.
float menu, delete drink menu. Lalu yang terakhir yaitu algoritma atau bahasa alami. Bahasa alaminya itu membuat function insert new item. Di dalam algoritma ini bagian atas itu berisi function, semua function. Function itu yang saya garis bawahi. Ada function ini. Ulang lagi. Function ini 1 nih, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini function in order rect untuk memanggil dan mencetak, menampilkan. Ini juga search untuk search B3 search. Untuk get price, jika not D sama dengan 0 maka akan mengerjakan baris ini. Get price, ini get price. Selanjutnya ini sudah sampai ke Q-array. Langsung ke functionnya dulu, membuat empty queue. Di sini ada function untuk membuat atau memeriksa apakah queue kosong. Ini di sini untuk memeriksa apakah queue penuh. Ini untuk menambahkan harga berbentuk array price D. Ini function juga untuk get total price. Get total itu di sini. Get total D sama dengan 0, ID sama dengan ini, selama ID kurang dari sama dengan QD last D, maka akan mengerjakan baris 60, 61, lalu mencetak variabel total D. Sini membuat function print Q. Jika tidak is empty D, maka akan mengerjakan baris 65 sampai 68. Kalau tidak, akan mencetak Q is empty. Selanjutnya di sini ada function insert D. Function insert D itu di sini udah masuk ke binary tree. Fungsinya untuk menambahkan metode pembayaran. Ini udah. Sini memanggil preorder. Function ini metode pembayaran. Nah, di sini untuk menguji B3-nya di item makanan maupun minuman. Lalu fungsi untuk menguji queue, menguji binary tree, menguji diskon juga, B3 search. Sini untuk fungsi tambahan, menambahkan item. Di sini item makanan dan di sini ada item minuman. Lalu kita deklarasikan struktur dan kelas jika function sudah terdeklarasi semua atau dijelaskan secara bahasa alaminya. Di sini ini ada mendeklarasikan struktur menu item. Menu item ini kembali di yang pertama, menu item yang berisi name D, price D. Selanjutnya mendeklarasikan kelas B3 not D dengan penentu akses secara public. Ini secara public. Isinya membuat objek item D dari struktur menu item D, membuat objek pointer left dari kelas B3 not D. Selanjutnya secara left maupun right mendeklarasikan kelas B3 lagi. Ini membuat B3 secara public. Ini yang public. Ini yang public kan udah. Selanjutnya ada yang secara private juga.
B3D, lalu mendeklarasikan struktur. Ini udah masuk ke array yang berisi total price. Total price itu nama strukturnya, dan ada pendeklarasian type struktur yang berisi for/d total price data ini, yang ini. Lalu di situ juga ada membuat objek QD dari type struktur ini. Deklarasikan struktur untuk payment metode D. Deklarasikan kelas binary tree D dengan penentu akses secara public. Public itu yang ini binary tree node D, public. Dalamnya ada ini. Lalu secara di binary tree ada secara public, isinya ini membuat objek root. Lalu ada secara private juga, private yang ini, public yang ini. Dan selanjutnya menjelaskan ke pointer yang ini. Yang ini. Membuat pointer objek food menu D dari kelas B3D. Membuat objek pointer drink menu D dari kelas B3D. Lalu akan memanggil fungsi test B3 yang berisi makanan dan minuman. Lalu membuat objek KeyD dari QD. Ini dia membuat payment method dari kelas binary tree, memanggil fungsi yang diuji, membuat objek diskon dari B3D, memanggilnya. Lalu ini buat price D sama dengan 0, drink price D sama dengan 0, discount value D sama dengan 0, food select sama dengan false, drink select sama dengan false. Selama true, maka akan mengerjakan baris 158 sampai dengan 213 ini. Nah, di sini yang pertama kita menginput menu choice. Ini menu choice. Menu choice ada 6 case. Di case yang pertama akan mengerjakan ini baris 160 sampai 166. Ini untuk memilih menu. Ada memanggil harganya. Jika tidak sesuai yang ada di pilihan, maka akan mencetak food item not found. Untuk case kedua, menu choice sama dengan 2, akan lanjut ke baris 168 sampai 174. Ini memanggil drink menu yang berisi tentang item dari drink. Menginput untuk memilih minumannya. Jika tidak sesuai yang diinginkan program, maka akan mencetak drink item not found. Selanjutnya, case ketiga, menu choice. Yang ketiga, akan mengerjakan baris 176 sampai dengan 179. Case ketiga ini untuk mencetak atau memanggil function dari payment method dengan binary tree pre-order. Ini menginput payment choice-nya. Kalau tidak tertera dari payment choice ini, maka akan mencetak atau menampilkan please select food or drink jika belum menginput makanan atau minuman. Lalu case yang keempat ada method choice sama dengan 4, akan lanjut ke baris 181 sampai 187. Di case keempat ini gunanya untuk menginput diskon secara B3 search. Nih,
memanggil diskon, menginput diskon. Jika tidak sesuai maksudnya tidak sesuai dengan diskon yang dicantumkan pada program, akan mencetak diskon code not found. Selanjutnya, case yang kelima, menu choice sama dengan 5 akan lanjut ke baris 189 ini sampai 202. Yang case kelima ini untuk mencetak struk atau receipt. Sini akan menghitung total price. Get total price dikurang dari diskon yang tadi. Lalu jika food select D, maka akan mengerjakan baris ini. Menampilkan makanan tadi, menampilkan harganya juga. Menampilkan minuman juga, pilihan minumannya, itemnya, harganya dijumlahkan, lalu mencetak diskonnya, totalnya, cara pembayarannya. Nah, ini untuk case ke-6. Case ke-6 itu kita akan mencetak ini dulu, function atau memanggil print menu option, lalu menginput manage choice D. Di dalam case 6 juga terdapat beberapa case lagi untuk menambahkan. Di manage choice yang sama dengan 1 ini untuk menambahkan menu item dari food. Lalu case kedua untuk menambahkan menu item drink. Dan yang case ketiga untuk keluar dari looping. Sudah, jika tidak memilih 1 sampai 6 case ini, maka akan menampilkan invalid choice, please try again. Lalu akan menghapus food menu, menghapus drink menu, mencetak atau menampilkan variabel 0, lalu program selesai. Sekian penjelasan tugas besar dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun pengerjaan dari kinerja saya selama mengerjakan tugas besar ini. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.